Halo Komager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Sama seperti biasa saya masih membahas film survival series, yaitu film Lost yang dirilis pada tahun 2004. Dan tentunya kalian juga sudah tidak sabar menunggu kelanjutannya macam mana. Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. What happened? I fell off a cliff. Kemudian saat itu Jack pun berusaha menolong Si Bun dibantu oleh Cat dan juga Sun Hua. Di sini Jack sangat panik karena Si Bun mengalami pendarahan yang sangat hebat. Ditambah lagi Jack mengatakan kalau paru-paru Si Bun sudah rusak dan hal itu tentu saja membuat Si Bun sulit untuk bernapas. Lalu Jack pun menyuruh Cat untuk mengambil alkohol pada Sawyer, sementara Jack sendiri berniat akan membuat ventilasi udara di dada Si Bun. Tapi masalahnya bukan hanya itu saja, ternyata kaki Si Bun juga mengalami patah tulang dan Jack pun mengatakan kalau dirinya akan berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan Si Bun. Sementara itu Cat mengatakan pada Sawyer kalau dirinya butuh alkohol sekarang juga. Dengan cepat Sawyer pun langsung memberikan alkohol tersebut. Lantas Cat pun langsung berlari tipe paretot untuk memberikan alkohol tersebut kepada Jack. Thanks. Cat yang saat itu berlari dirinya terjatuh membuat sebagian botol alkoholnya pecah. Tidak lama Cat mendengar sesuatu dari balik semak-semak dan ternyata itu adalah Claire yang sedang mengalami kontraksi karena sebentar lagi dirinya akan melahirkan. Melihat kenyataan itu Cat pun langsung keguruan meminta tolong. Mendengar itu Jinsu pun langsung berlari menghampiri mereka. Lalu saat itu Cat pun menyuruh Jinsu untuk memberitahukan hal itu pada Jack, sementara Cat sendiri akan tetap di sana menjaga Claire. Jack, hurry. Sementara itu Jack masih berusaha untuk menolong Si Bun dan di sini Jack mengatakan kalau Si Bun membutuhkan transfusi darah. Kemudian Jack pun berniat akan mengobati luka pada kaki Si Bun. Namun Sun Hui yang melihat Jack sangat kelelahan menyuruhnya untuk beristirahat dan dirinya akan mengobati luka pada kaki Si Bun. Saat Jack akan istirahat, Charlie datang dan bertanya, "Di mana Shannon?" Karena semenjak tadi malam Shannon tidak ada. Mendengar itu Jack yang sedang pusing pun marah. Where's Shannon? I don't know where she is. Setelah itu Jack kembali mengobati Si Bun. Di sini Jack berniat akan menarik kaki Si Bun agar kakinya bisa kembali pada posisinya. Tapi sebelum itu Sun Hua akan memasangkan kayu pada mulut Si Bun dengan tujuan agar Si Bun tidak menggigit lidahnya sendiri. Kemudian Jack menyuruh Sun Hua untuk memegang Si Bun hingga akhirnya Jack pun berhasil melakukannya. Namun masalahnya bukan hanya itu saja, di sini Si Bun membutuhkan darah secepatnya karena jika terlambat maka Si Bun tidak akan selamat. Lalu Sun Hua pun mencoba bertanya pada Si Bun tentang golongan darahnya, tapi percuma saja Si Bun tidak bisa mendengarnya. Tentunya hal itu membuat Jack semakin khawatir, apalagi Jack tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan seperti aboket atau jarum untuk melakukan transfusi darah. Tapi beruntungnya tiba-tiba Bun mengatakan kalau darahnya adalah A negatif. Mengetahui itu Sun Hua pun langsung pergi untuk mencarinya. A negative, okay? Dan sialnya si Shannon yang tidak tahu kakaknya sedang menderita ternyata sedang asik pacaran dengan Said, dan hal itu membuat perut saya Aratel ingin mendagur alias memukulnya. Sementara itu Charlie mengatakan pada Jack bahwa tidak ada satupun yang memiliki golongan darah yang sama dengan Si Bun. Tidak lama Sun Hua datang sambil membawa bulu babi yang nantinya bulu babi tersebut akan digunakan sebagai pengganti jarum untuk melakukan transfusi darah. Karena tidak ada waktu lagi, akhirnya Jack pun akan menggunakan darahnya sendiri, meskipun hal itu ada risikonya karena Jack memiliki darah golongan O negatif. Tidak lama Jinsu datang di sini. Jack dan Charlie tidak paham apa yang dikatakan oleh Jinsu, tapi dengan cepat Sun Hua memberitahunya bahwa Claire sedang bersama dengan Cat dan sekarang sedang kesakitan karena akan melahirkan. 빨리 It says Claire's with Kate. She's in labor. She's stand. Is there anything we You can know do? that? Mengetahui itu Jack pun menyuruh Charlie untuk pergi dan memberitahu Cat harus melakukan apa yang dirinya sudah perintahkan kepada Charlie. Dengan kata lain Cat yang harus menolong si Claire karena sekarang Jack sedang memberikan darahnya dan tidak bisa pergi begitu saja. She's gonna have to deliver this baby. Sementara itu Cat melihat kalau ketuban Claire sudah pecah. Hal itu membuat suasana semakin tegang. Tidak lama Jinsu dan Charlie datang. Di sini Charlie mengatakan agar Cat yang membantu Claire untuk melahirkan karena Jack sedang melakukan transfusi darahnya kepada Si Bun. Tapi tentu saja Cat tidak bisa melakukannya karena dirinya terlalu takut. Sementara itu setelah mendapatkan darah, Si Bun pun mulai sadar. Lalu Bun pun memberitahu Jack kalau dirinya jatuh dari tebing bersama dengan pesawat. Bukan
bukan hanya itu saja, Bun juga mengatakan kalau dirinya bersama dengan si John menemukan sebuah pintu palka. Tapi si John melarang dirinya untuk memberitahu siapapun. Tidak lama setelah itu, si Bun pun langsung pingsan. Tidak lama Sunhwa datang di sini. Jack bilang kalau masalahnya ada pada kaki si Bun yang mengalami bengkak karena semua darah berkumpul di bagian kakinya. Tapi Sunhwa yang melihat wajah Jack pucat langsung menghentikan transfusi darahnya karena Jack sudah banyak memberikan darahnya kepada si Bun. Setelah itu Jack pun langsung menyuruh Harley untuk memanggil si Michael yang ada di pantai. Dan ternyata di sini Jack berniat akan mengamputasi kaki si Bun dengan alat yang Michael buat untuk memotong kayu. Dan jelas saja Sunhwa pun tidak setuju dengan rencana tersebut. Namun Jack tidak ada pilihan lain karena kaki si Bun sudah mati. Dan jika dibiarkan maka si Bun dalam bahaya. Kemudian Jack pun mencoba dahulu alat tersebut apakah tajam atau tidak. Sementara itu Kate berusaha untuk menolong Claire, tapi sialnya di sini Claire dengan sengaja menahan perutnya agar bayinya tidak lahir. Alasannya karena bayinya tidak pantas memiliki ibu seperti dirinya, sebab sebelumnya dirinya berniat akan memberikan bayi tersebut kepada orang lain. Namun Kate berhasil membujuknya karena selama 9 bulan Claire sudah menjaga bayi tersebut dan akhirnya Claire pun bersedia untuk melahirkan. Di sini Charlie terlihat sangat khawatir seolah-olah bayi tersebut adalah anaknya, hingga akhirnya Claire pun melahirkan anaknya dengan selamat, dan tentunya hal itu membuat mereka sangat merasa bahagia. Sementara itu Sunhwa terkejut melihat darah yang keluar dari mulut si Bun, dan hal itu membuat Jack semakin yakin untuk segera memotong kaki si Bun. Tapi di sini Sunhwa mencoba untuk mencegahnya karena si Bun mengalami pendarahan dari dalam dan tindakan Jack tidak akan bisa untuk menolong si Bun. Mendengar itu Jack pun marah dan langsung membawa si Bun. Di sini Jack akan melakukannya sendiri dan menyuruh Michael untuk pergi, dan Sunhwa yang tidak tega pun memutuskan untuk pergi. Dengan perasaan yang campur aduk Jack pun akan segera melakukannya. Tapi tiba-tiba Bun mengatakan kalau dirinya tidak akan bisa diselamatkan meskipun Jack sudah memotong kakinya, karena dirinya sudah tidak tahan lagi dan tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Namun Jack tidak akan menyerah untuk menolong si Bun. Akan tetapi Bun menyuruh Jack untuk membiarkannya pergi. Dengan perasaan sedih Jack pun tidak jadi untuk melakukannya dan langsung membawa kembali si Bun ke tempat tidurnya. Dan di sini si Bun berpesan untuk memberitahu adiknya yaitu Shannon, tapi tiba-tiba Bun keburu menghembuskan nafas terakhirnya. Menerima kenyataan itu Jack pun sangat merasa sedih dan hatinya merasa hancur karena tidak bisa menyelamatkan si Bun. Tapi beda halnya dengan Claire yang sangat bahagia atas lahir bayinya, dan hal itu sedikit mengobati kesedihan mereka atas meninggalnya si Bun. Melihat Shannon dan Sai datang, Jack pun langsung menghampirinya. Dengan perasaan yang sedih Jack pun mencoba untuk mengatakannya. Setelah itu Jack terlihat sangat sedih dan dirinya mengatakan pada Kate kalau si Bun bukan meninggal tapi sudah dihabisi. Oleh karena itu Jack pun langsung pergi untuk mencari si John. Where are you going? Find John Locke. Sementara itu Shannon dirinya sangat merasa sedih atas kematian kakaknya, dan di sini Said pun mencoba untuk menghiburnya dengan mengatakan kalau Bun adalah laki-laki yang sangat kuat dan pemberani. That he was brave. Sedangkan Kate saat itu dirinya kehilangan jejak dari Jack yang sedang mencari si John. Kemudian di sana Kate menemukan sebuah perban milik Jack. Tidak lama setelah itu tiba-tiba saja Jack muncul. Di sini Kate menyuruh Jack untuk kembali ke camp karena dari kemarin Jack belum istirahat, ditambah lagi kondisi Jack masih dalam keadaan kurang baik karena sebelumnya Jack sudah memberikan darahnya kepada si Bun. Tapi Jack menolak sebelum dirinya bertemu dengan si John karena si John sudah berbohong kepadanya. Namun Kate mengatakan kalau sekarang orang-orang merasa takut dan juga merasa kecewa setelah apa yang terjadi kepada si Bun. Mendengar itu akhirnya Jack pun memutuskan pulang ke camp untuk menguburkan mayat si Bun, dan jelas saja di sini mereka semua sangat sedih atas kepergian si Bun. Sebelum mayat si Bun dikuburkan, Jack pun menyuruh Shannon untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kakaknya. Namun Shannon menolaknya karena dirinya belum bisa menerima kenyataan bahwa kakaknya sudah pergi untuk selamanya. Dan tiba-tiba saat itu si John datang. It was my fault.
Lalu John pun mengungkapkan bahwa kematian si Bun itu semuanya adalah kesalahannya karena dirinya sudah menyuruh Bun naik ke dalam pesawat yang tersangkut di atas pohon untuk melihat isi dalam pesawat tersebut. Yang mana di dalam pesawat tersebut terdapat radio yang masih berfungsi, dan si Bun mencoba untuk meminta bantuan menggunakan radio tersebut untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi tiba-tiba saja pesawat itu jatuh hingga membuat si Bun yang tidak sempat menyelamatkan diri terluka sangat parah. Mendengar itu Jack yang sudah sangat marah kepada si John pun langsung saja mendorongnya. Di sini Jack mengatakan kalau si John adalah seorang pembohong karena sudah menyembunyikan sesuatu dan menyuruh si Bun untuk tidak memberitahu siapapun tentang pintu Palka yang sudah mereka temukan. Tapi mereka yang khawatir dengan kondisi Jack menyuruhnya untuk istirahat. You need some rest. Sementara itu terlihat Shannon dirinya masih sangat sedih atas meninggal kakaknya. Tidak lama John datang di sini. John sangat menyesal dan dirinya pun meminta maaf kepada Shannon karena tidak bisa menjaga kakaknya. Setelah itu Shannon langsung bertemu dengan Said dan meminta kepada Said untuk melakukan sesuatu kepada si John karena Shannon sangat yakin bahwa si John sudah membunuh kakaknya. Tentu saja hal itu membuat Said langsung terdiam karena dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu Jack masih kekeh ingin bertemu dengan si John, namun Kate melarang dan menyuruhnya untuk istirahat karena Jack belum benar-benar sehat. Oleh karena itu Kate pun memberikan minuman gula agar Jack bisa kembali sehat, dan ternyata minuman itu sudah dicampur dengan obat tidur. Hingga tak lama Jack pun merasakan rasa ngantuk dan akhirnya dirinya pun langsung tertidur. I crushed up some sleeping pills. Sementara itu Said yang merasa penasaran tentang pesawat dan juga radio yang ada di dalamnya langsung meminta pada si John agar mengantarkannya ke sana. Dengan senang hati John pun langsung mengantarkan Said. Dalam perjalanan John mengatakan yang mana saat tadi di pantai Jack menuduh kalau dirinya sudah berbohong tentang semuanya. Namun John yakin kalau Said percaya kepadanya. Tidak lama akhirnya mereka pun sampai di tempat pesawat tersebut. Like I said, di sini Said bertanya alasan John sudah berbohong kepada Jack tentang si Bun yang jatuh dari tebing. Tapi John tidak banyak bicara karena mengakui kalau semua itu adalah salahnya. Kemudian saat itu Said pun masuk ke dalam untuk mengambil radio tersebut. Di sini John bertanya kenapa Said tidak percaya kepadanya. Said menjawab karena sekarang si John sedang membawa pistol. Kemudian John pun memberitahukan kalau pistol ini milik seorang pendeta yang sudah meninggal, lalu dirinya pun langsung memberikan pistol itu kepada Said. Namun ternyata hal itu tidak membuat Said langsung percaya begitu saja. Kemudian John mengungkapkan di mana dulu saat Said, Kate, dan Sawyer pergi ke hutan untuk mencari sinyal, Said dipukul dari belakang sampai pingsan dan membuat semua peralatannya hancur. Dan di sini John pun mengaku kalau semua itu adalah perbuatannya. Mengetahui hal itu tentu saja Said pun sangat marah kepada si John dan langsung menodongkan pistol. Di sini John mengatakan kalau tempat panggilan yang saya dapat adalah tempat yang sangat amat berbahaya sekali dan sudah membunuh mereka semua dalam tanda tanya ting naon tah. Dan John tidak ingin hal itu terjadi kepada dirinya dan yang lainnya. Itulah alasannya kenapa John terpaksa melakukan hal tersebut. Dan Said pun percaya dengan perkataan si John. Kemudian Said bertanya tentang sebuah pintu yang dimaksud oleh si Bun. Dengan pandainya John mengatakan kalau yang dimaksud oleh si Bun itu adalah pintu pesawat ini yang memiliki pintu belakang dan juga pintu depan. Sementara itu Charlie yang sedang mengasuh bayi Claire terlihat sangat bingung karena dari tadi si bayi terus saja menangis. Dan di sini si Harley mencoba untuk menghibur bayi tersebut, akan tetapi usahanya tidak berhasil. Wow, I feel good. No. Dude, that's all I got. Sedangkan Said dirinya memberitahu Shannon kalau dirinya sudah melihat pesawat yang dibilang oleh si John dan kematian dari Bun adalah murni sebuah kecelakaan. Akan tetapi jelas saja Shannon tidak percaya begitu saja dan masih sangat yakin kalau si John yang sudah membunuh kakaknya. Sementara itu Charlie bertanya pada Michael bagaimana caranya agar bayi ini tidak menangis lagi. Tidak lama Sawyer datang dan merasa terganggu dengan suara tangisan bayi tersebut. Namun anehnya setiap Sawyer marah-marah, bayi tersebut langsung berhenti menangis. What?
Sementara itu ketika Jack terbangun dari tidurnya, dirinya baru sadar kalau kunci koper senjata yang dikalungkan pada lehernya sudah hilang. Dan tentunya hal itu membuat Jack sangat panik dan menuduh si John yang sudah mengambilnya. Namun Said menyampaikan kalau yang sudah mengambil kunci tersebut bukan si John, melainkan pacarnya yaitu Shannon. Dan ya, ternyata benar saja Shannon lah yang sudah mengambil kunci tersebut. Lantas mereka pun langsung berlari untuk mencari Shannon. Tapi di sini Jack yang masih belum benar-benar pulih sangat kelelahan. Lalu Kate pun langsung membantu Jack untuk berdiri. Sementara Said dirinya terus berlari hingga akhirnya Said berhasil bertemu dengan John dan Shannon sudah siap untuk menembaknya. Di sini Said mencoba untuk mencegahnya, namun Shannon tidak memperdulikannya sama sekali hingga akhirnya dirinya pun menembak John. Melihat John terluka, Jack yang emosi pun hanya melihatnya saja dan tidak ada niat sama sekali untuk menolongnya. Tapi anehnya meskipun sudah ditembak oleh Shannon, si John terlihat baik-baik saja. Sementara itu akhirnya Sawyer menceritakan sebuah komik agar si bayi tidak menangis lagi. Tentu saja hal itu membuat Claire merasa senang. Singkat waktu, malam pun datang. Dan di sini Said merasa kalau dirinya sudah membuat kesalahan karena sudah membiarkan Shannon untuk membunuh si John. Namun Kate mengatakan kalau Said tidak punya pilihan lain dan sekarang Said harus memilih apakah dirinya akan tetap bersama dengan Shannon atau menghabisi si John. Di waktu yang sama terlihat John sedang mengobati lukanya. Tidak lama Said datang dan di sini John berterima kasih kepada Said karena sudah menyelamatkan nyawanya. Said menyampaikan alasan dirinya melakukan hal itu karena dirinya merasa yakin kalau si John adalah harapan terbaik mereka untuk bertahan hidup di pulau ini. Tapi Said tidak akan memaafkan atas semua yang sudah John lakukan. Itu artinya Said tidak sepenuhnya percaya kepada si John. Kemudian Said pun meminta untuk diantarkan ke pintu palka tersebut. Namun John mengatakan kalau dirinya sudah menunjukkan pintu tersebut. Mendengar itu tentu saja Said tidak percaya kepada si John karena pintu yang dibilang oleh si Boone bukanlah pintu pesawat tersebut. No more lies. Singkat waktu, pagi pun caang dan di sini Kate bertanya pada Charlie tentang rakit yang sedang dibuat oleh Michael dan juga Jinsu. Apakah akan berhasil atau tidak? Charlie menjawab kalau itu bukanlah rakit melainkan sebuah perahu dan tentu saja perahu itu akan berhasil untuk berlayar. Namun tiba-tiba seorang pria bernama Gemlung memberitahukan kalau sekarang cuaca sedang buruk dan sangat berbahaya untuk berlayar dan kemungkinan besar perahu bisa berlayar itu 4 bulan lagi karena seharusnya Michael berlayar kemarin pagi. When do we have to leave? Yesterday. Mendengar itu Michael tidak peduli sama sekali dan akan tetap berlayar karena semua persediaan makanan sudah Jinsu siapkan dan sangat mubazir kalau tidak berangkat. Mendengar hal itu Kate pun berniat akan ikut. Namun Michael melarang karena perahunya hanya cukup untuk 4 orang saja. Di sini Kate pun menyarankan pada Michael untuk tidak membawa anaknya karena hal itu sangatlah berbahaya. Tapi jelas saja Michael menolaknya dan akan tetap membawa anaknya yaitu si Mole. Sementara itu Said mengajak Jack ke dalam hutan. Want to tell me where we're going, Said? Dan ternyata si John lah yang menyuruh Said untuk membawa Jack karena John akan menunjukkan sesuatu kepada mereka berdua. Kemudian John pun membawa mereka ke suatu tempat yang ternyata si John menunjukkan pintu palka tersebut kepada mereka. Sementara di pantai, Sunhwa menghampiri Jinsu yang mana dirinya berniat ingin baikan dengan suaminya dan menyuruh Jinsu untuk bicara kepadanya. Namun Jinsu yang sudah kecewa dirinya tidak bicara sedikit pun. Kemudian Sunhwa pun bertanya apakah Jinsu akan pergi berlayar atau tidak. Jinsu menjawab kalau dirinya akan pergi dan hal itu membuat Sunhwa sangat kecewa karena berarti Jinsu sudah tidak ingin lagi bersama dengannya, alias sudah tidak ingin lagi mencicipi martabak sempitnya. 또 갈 거야. Sementara di hutan Jack merasa kecewa kepada si John karena tidak memberitahu tentang pintu palka ini dari awal. Namun dengan santainya si John mengatakan kalau setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Seperti Jack yang tidak langsung memberitahu kepada teman dekatnya tentang senjata yang Jack simpan di dalam koper. Mendengar itu Jack pun langsung terdiam. Kemudian Jack menanyakan bagaimana caranya membuka pintu palka tersebut. Tapi saya tidak setuju dan lebih memilih untuk menguburnya kembali. Karena bisa saja sesuatu yang sangat berbahaya ada di dalam pintu palka tersebut. Ditambah lagi benda ini tidak ada pegangan untuk membukanya. There's no handle.
Could the reason for that be more? Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke camp. Sementara di pantai, Sawyer marah kepada Michael karena koper miliknya diisi dengan ikan oleh Jinsu. Namun Michael balik memarahinya karena Sawyer tidak tahu cara untuk bertahan hidup di tengah laut. Sampai-sampai Michael merasa menyesal sudah mengajak Sawyer untuk ikut dengannya. Dan di sini Sawyer merasa kalau Michael akan menggantikan posisinya dengan orang lain. Menyadari itu, tanpa pikir panjang, Sawyer pun langsung menghampiri Cat dan bertanya tentang posisinya yang akan diganti oleh Cat. Dan jika itu benar, maka Sawyer tidak akan sungkan lagi untuk memberitahu kepada semua orang tentang siapakah Cat sebenarnya. Namun ternyata Cat tidak merasa takut sedikit pun dengan hal itu. I want your spot. Sementara itu Simul yang melihat ayahnya kelelahan dengan cepat langsung memberikan botol minum. Tapi tidak lama setelah itu tiba-tiba saja Michael merasakan perutnya sangat kesakitan. Lalu saat itu Michael pun menyuruh anaknya untuk memanggil Jack. Dan tanpa buang-buang waktu, Simul pun langsung berlari untuk meminta bantuan. Di sini Simul pun memberitahu Sunhwa dan Cat kalau ayahnya mengalami sakit perut. Mengetahui itu, Cat pun langsung pergi untuk mencari Jack. I'll go get Jack. Okay, let's go. Hingga akhirnya Cat pun berhasil bertemu dengan Jack dan memberitahukan kalau Michael sedang butuh bantuan. Di sini Michael mengatakan kalau dirinya hanya minum air yang diambil dari goa. Dan Jack menyuruh Michael untuk tetap diam dan jangan banyak bergerak. Tapi Michael kekeh ingin membereskan perahunya agar besok bisa berlayar. Lay down. Just lay down, okay? Kemudian Jack dan John pun langsung menyelidiki penyebab Michael bisa mengalami sakit perut. Dan ternyata botol yang digunakan oleh Michael sudah dicampur dengan racun. I think it was something in the water. Setelah itu ketika Michael akan minum dengan cepat, Jack langsung mengganti botol tersebut dengan yang baru. Dan ya, di sini Michael mengetahui kalau botol minumnya sudah dicampur dengan racun. Dan Michael menuduh Sawyer yang sudah melakukannya. Lalu saat itu Jack pun menyampaikan kepada John dan juga Harley kalau Michael mengira bahwa pelakunya adalah Sawyer. Harley mengatakan mungkin saja ada hubungannya dengan Cat karena sebelumnya Cat berniat ingin mengambil posisi dari Sawyer untuk berlayar. Namun Harley tidak yakin kalau Cat adalah pelakunya. Kemudian John bertanya apa tujuan Cat melakukan hal itu, dan tanpa disengaja Harley mengungkapkan kalau Cat adalah seorang buronan. He doesn't know. Dan ternyata si John belum mengetahui hal tersebut. Kemudian John bertanya apakah Jack akan memberitahu yang lainnya tentang Cat. Dan tentu saja Jack tidak akan melakukannya karena setiap orang berhak mempunyai rahasianya masing-masing. Setelah itu Cat bertanya pada Jack tentang kondisi Michael. Jack mengatakan kalau Michael baik-baik saja. Tapi di sini Jack mulai curiga kepada Cat karena selalu bicara tentang perahu yang dibuat oleh Michael. Lantas Jack bertanya apakah Cat yang sudah meracuni Michael. Akan tetapi Cat tidak menjawab dan langsung pergi. Sementara itu terlihat John sedang mengobati luka pada kakinya. Tidak lama Simul datang dan tujuannya hanya ingin mengatakan pada John kalau bukan dirinya yang sudah membuat ayahnya sakit perut. Karena Simul takut kalau John curiga kepadanya. Sebab sebelumnya Simul sudah membakar rakit yang dibuat oleh ayahnya. Dan tentu saja John percaya kepada Simul. Tapi di sini ketika John memegang tangan Simul, tiba-tiba saja Simul mengatakan agar John tidak membuka benda tersebut karena itu sangatlah berbahaya. Dan ya, sudah dipastikan kalau yang dimaksud oleh Simul adalah pintu palka tersebut. Tapi pertanyaannya, kenapa Simul bisa mengetahui tentang pintu palka tersebut? Dan jelas saja hal itu membuat John merasa aneh karena perkataan Simul sama dengan apa yang dikatakan oleh Said sebelumnya untuk tidak membuka benda tersebut. Sementara di pantai, Michael yang sudah sangat emosi memutuskan tidak akan membawa Sawyer untuk berlayar. Dan tentunya hal itu membuat Sawyer langsung marah. Karena tidak terima, Sawyer pun langsung menarik Cat dan menyuruh untuk jujur siapa dalang dibalik pelaku yang sudah meracuni botol tersebut. Kemudian Sawyer juga mengambil paksa tas milik Cat. Dan ternyata Cat sudah menggunakan identitas palsu milik seorang wanita yang sudah tenggelam sebelumnya. Hingga akhirnya kini mereka sudah tahu kalau Cat adalah seorang buronan. Dan Cat pun mengakuinya. Menerima kenyataan itu mereka semua pun merasa kecewa kepada Cat.
Setelah itu mereka pun melanjutkan untuk menyelesaikan perahu tersebut. Melihat itu Sun Hwa pun merasa sedih karena tidak ingin ditinggalkan oleh suaminya yaitu Jinsu. Kemudian Jack datang dan ternyata orang yang sudah meracuni botol tersebut adalah Sun Hwa. Karena Sun Hwa satu-satunya orang yang paham dengan obat herba dan Sun Hwa pun mengakui hal tersebut. Dan alasan Sun Hwa melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin terjadi sesuatu kepada suaminya saat berlayar. Dan juga tidak ingin melihat suaminya pergi dari pulau ini. Tapi apesnya malah Michael yang meminum racun tersebut. Mengetahui itu Jack tidak marah sedikit pun kepada Sun Hwa karena Jack merasakan apa yang sedang Sun Hwa rasakan sekarang ini. Dan Jack pun menyuruh Sun Hwa untuk merelakan Jinsu pergi. If I were you, I'd say goodbye. Malam harinya dengan perasaan menyesal, Sawyer mengatakan kepada Cat kalau besok dirinya akan pergi berlayar bersama Michael dan Jinsu. Sementara itu Simul mengungkapkan pada ayahnya tentang perahu ayahnya yang sebelumnya terbakar. Dan Simul mengaku bahwa dirinya lah yang sudah membakar perahu itu, dengan alasan dirinya ingin tetap tinggal di pulau ini. Mendengar itu Michael yang sangat sayang kepada anaknya pun langsung memaafkan. Meskipun dalam hatinya Michael merasa sangat kecewa atas perbuatan Simul yang tidak menghargai kerja kerasnya membuat perahu itu. Cek si Michael teh kalau bukan anak saya mungkin sudah ditakol tangkurakna eta teh. Sementara itu Sun Hwa mengatakan pada Cat kalau Jack mengetahui bahwa dirinya lah yang sudah meracuni botol tersebut. Karena sebelumnya Cat sudah membantu Sun Hwa agar dirinya bisa ikut berlayar. Mendengar itu Cat pun langsung terkejut. Oleh karena itu Sun Hwa pun meminta maaf atas perbuatannya tadi sore. Karena Cat yang harus menanggung semuanya. Me too. Dan bersambung jeng 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 tet 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 tet. Halah, masih penasaran kan dengan kelanjutannya? Kita ikuti saja. Kalau kalian suka pasti saya akan mengkancuetkannya. Ya kalau tidak suka mau macam mana pula saya tuh. Tapi saya pasti akan melanjutnya sih. Karena saya seru gitu melihat ceritanya setiap episode tidak membosankan ini film teh. Halah, jadi saya akan melanjutkannya. Kalau kalian suka pasti melanjutkannya. Jadi begini, kalau kalian suka pasti view-nya bagus, otomatis saya bisa buat beli rokok. Kalian juga terhibur dengan videonya kalau suka mah. Oke, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi. Kopi nage.